Berlatar di India pada 4 Juni 2015, konvoi mobil tentara India yang diisi oleh resimen Dogra berhenti secara mendadak ketika salah satu ban mobil tiba-tiba pecah. Ternyata mereka telah melindas kumpulan paku yang tersebar di jalanan dan seperti sebuah sabotase yang dilakukan sengaja. Namun di saat mereka masih memantau sekeliling untuk menerka-nerka, serangan dilakukan secara mengejutkan. Beberapa hari kemudian di perbatasan India-Myanmar, pasukan India ditugaskan dalam sebuah misi pembalasan. Mereka dipimpin oleh perwira Mayor Pihan Sergil bersama unit angkatan daratnya dan saudara ipar yang bernama Mayor Karan. Mereka pun segera mengintai target yang ternyata 2 kali lipat lebih banyak dari perkiraan. Hal itu membuat Kapten Sartat menyarankan untuk menunggu pasukan bantuan 1 jam lagi. Namun Pihan menolaknya karena tak ingin kehilangan elemen kejutan. Maka dari itu pasukan dipecah menjadi beberapa tim untuk menyergap di sejumlah titik yang strategis. Mereka mengawali pertempuran dengan meluncurkan sebuah roket, hingga ledakan tersebut membuat kedua kubu terlibat bentrokan senjata. Berkat skema penyerangan yang cerdas, Pihan berhasil membawa pasukan memenangkan misi tanpa satupun menderita korban jiwa. Pencapaian tersebut sukses membuatnya menjadi mayor yang sangat disegani dan menambah penghargaan yang selama menjadi seorang perwira. 3 hari setelah misi tersebut, Perdana Menteri India mengucapkan selamat kepadanya dan seluruh unit dalam jamuan makan malam. Beliau bangga terhadap kinerja Pihan karena telah memenangkan misi dalam melawan para teroris. Namun sayangnya, ia mengumumkan kemundurannya dari militer karena tak bisa bertugas di timur dan ingin merawat ibunya yang menderita Alzheimer stadium 6. Tak mau kehilangan perwira sehebat Pihan, sang menteri memberinya keringanan dengan memindah tugaskannya ke Delhi sesuai tempat tinggalnya. Dengan begitu ia masih bisa bekerja sekaligus merawat sang ibu, dibantu oleh perawat terbaik yang telah menteri berikan. Berselang dari itu, Pihan selalu mendampingi ibunya dengan sabar dan tekun karena khawatir suatu saat nanti sang ibu tak akan mengingatnya lagi. Ia juga memiliki adik bernama Neha serta seorang keponakan yang bercita-cita menjadi jenderal yang melampaui Pihan dan ayahnya. Ketika malam hari ia mengecek kondisi ibunya lewat seorang perawat yang bernama Yasmin. Ia pun memastikan bahwa Yasmin bekerja dengan profesional dan selalu bertanggung jawab penuh dalam menjaga ibunya. Pihan juga harus beradaptasi dengan lingkungan barunya di New Delhi karena kini ia bukan lagi bertugas menjaga perbatasan seperti dulu. Namun selama beberapa waktu ia mampu menjalaninya dengan baik sekaligus menjaga sang ibu seperti keinginannya. Hingga tepat pada Januari 2016, pertemuan Dewan Keamanan Nasional dilakukan karena adanya serangan teroris. Hal itu membuat Karan harus dikirim untuk melakukan misi dan meninggalkan keluarga kecil dalam waktu yang tidak ditentukan. Sementara Pihan ia mulai berkenalan dengan pilot angkatan udara yang bernama Letnan Sirat. Mereka pun langsung bercerita satu sama lain dan mengetahui bahwa Sirat adalah wanita yang ingin membuktikan patriotisme pada suaminya yang mati syahid. Pulang bekerja, Pihan mengetahui bahwa sang ibu tak ada di rumahnya. Ia hanya melihat Yasmin yang sedang menerima panggilan telepon dan tidak tahu menahu saat ditanya keberadaan ibunya. Lantas ia pun langsung mencarinya dengan tergesa-gesa dan mulai mengunjungi rumah sang adik sampai mencarinya di beberapa tempat ramai. Sayangnya sampai larut malam, tanda-tanda keberadaan sang ibu belum juga ditemukan. Ia pun memaki Yasmin sebagai perawat yang tidak berkompeten dan memecatnya dengan cara yang tidak terhormat. Hal tersebut membuat Yasmin mengaku bahwa agennya baru saja menemukan sang ibu karena sebelumnya ia telah memasang GPS pada seluruh pakaiannya. Pagi hari di tanggal 18 September, sejumlah teroris telah menyamar untuk menyusup ke base camp Angkatan Darat India yang terletak di Uri, Kashmir. Mereka melakukan pembunuhan secara terencana, yakni di waktu fajar tepat saat pasukan India masih tertidur. Mengetahui bahwa area telah diserang, Karan dan pasukannya mulai bergerak menuju ke lokasi pertempuran.
Mereka pun berusaha mencegah pergerakan musuh yang telah menguasai titik vital dan memungkinkan mereka menyerang dari segala penjuru. Seketika taktik dan kecepatan berpikir Karan pun langsung diuji. Ia segera menugaskan pasukannya untuk mengepung lokasi musuh dan memulai pergerakan ketika serangan roket terus menghantamnya tanpa henti. Ledakan tersebut membuatnya berusaha bangkit demi menyerang satu-satunya sasaran yang tersisa. Maka ketika teroris itu dalam jangkauannya, ia pun langsung melepaskan tembakan untuk mengakhiri pertempuran. Setelah musuh tewas seluruhnya, Karan merampas senapan musuh untuk menjalani proses pemeriksaan. Tanpa sepengetahuannya, pemicu granat ikut terlepas hingga ledakan pun terjadi tak bisa dihindari. Berselang dari itu, seluruh pasukan melakukan upacara pemakaman atas wafatnya Karan dan 19 tentara India yang telah berjuang. Ia tewas di usianya yang masih terbilang muda, meninggalkan istrinya yang mengandung dan seorang putri yang melepas kepergiannya dengan penuh isak tangis. Akibat serangan yang menimpa base camp di Uri, para menteri mengambil tindakan tegas untuk merencanakan perang terhadap pemberontak Pakistan, di mana Perdana Menteri menunjuk Govind untuk membangun strategi penyerangan, yakni sebuah operasi surgical strike dengan menyiapkan artileri untuk menghabisi teroris sampai ke akar-akarnya. Mereka akan memberikan neraka yang sebenarnya bagi para teroris dan membuktikan bahwa India tak hanya berdiam diri. I think Govind is right. Tak lama kemudian, Sarta sebagai orang yang selamat dalam pertempuran di Uri pertama kalinya menemui Pian semenjak upacara pemakaman. Ia pun langsung menyampaikan tujuannya tanpa berbasa-basi bahwa telah mendapat tugas dalam rangka pembalasan dendam dan sangat ingin Pian memimpin operasi. Permintaan itu pun langsung membuatnya bimbang karena selain adiknya masih sangat berduka, ia telah berjanji tak akan meninggalkan ibunya. Namun di sisi lain juga banyak pihak yang menggantungkan harapan kepadanya, yakni keselamatan teman-teman dan negara. Setelah memikirkan matang-matang semua konsekuensi, Pian dengan yakin menghadap sang jenderal untuk memohon agar bisa bergabung dalam misi ini. Ia bahkan siap jika harus ditugaskan ke tempat manapun dan akan membawa seluruh pasukan kembali dengan selamat. Maka dari itu jenderal mempercayakan untuk membangun rencana dan segera membentuk tim yang hebat. 7 hari sebelum penyerangan, ia berdiskusi dalam menyusun strategi operasi bersama Letjen Graival. Dari pembahasan tersebut, ia memutuskan membawa tim komando elit ke Task Force bersama dengan pasukan khusus karena sebagian besar tentara yang tewas berasal dari resimen ini. Pian juga memberitahu bahwa seluruh pasukan tak boleh menggunakan ponsel selama pelatihan, serta membangkitkan semangat yang membara agar mereka membalaskan kematian rekan-rekannya. Kemudian Govind kembali menggelar pertemuan dengan pihak yang terlibat dalam operasi penyerangan. Ia pun menyertakan seorang intelijen bernama Palapi, yang ternyata adalah Yasmin atau mantan perawat ibu Pian sebelumnya. Dia bertugas dengan intel lainnya untuk mencari koordinat markas teroris yang akan dituju pasukan angkatan darat. Setelah itu ia pun menemui Pian secara langsung hingga membuat pria itu cukup terkejut, di mana Palapi menyapanya bukan sebagai Yasmin, melainkan seorang rekan kerja yang akan bersatu dalam menyelesaikan misi. Di hari berikutnya, Govind mengunjungi organisasi pertahanan untuk mencari drone paling canggih yang memantau sasaran tanpa disadari musuh. Dari semua jenis dan teknologi yang ditawarkan, ia justru memilih menggunakan sebuah drone berbentuk burung elang dan dibuatannya sebagai proyek iseng-isengan seorang pemuda magang bernama Isan. Drone itu memiliki kemampuan luar biasa yang terbang menjangkau 12 km dan berisiko minim diketahui musuh. Sir, ये prototype है जो इस बच्चे ने टाइम पास के लिए बनाया। This one is the war, son. Keesokan harinya, Pian resmi menetapkan Sirat untuk menjadi pilotnya. Kabar itu pun membuatnya setuju sepenuh hati karena setelah sekian lama, ia kembali dilibatkan dalam sebuah misi penting. Tak hanya itu, Pian juga mendapatkan kabar dari Palapi bahwa 2 orang telah ditangkap intel karena diduga terlibat dalam penyerangan di Uri. Sesampai di Baramulla, Kashmir, keduanya langsung menginterogasi kakak beradik yang mengetahui dalang dari teroris Pakistan, di mana Palapi sampai harus melakukan tindakan kekerasan agar pria itu mau membuka suaranya. Bahkan ancaman Pian tak mengenal belas kasihan. Ia menyumpal mulut salah satunya dengan air panas sampai melepuh. Baru setelah itu mereka sukarela mengungkap apapun yang telah mereka ketahui. 4 hari menuju misi, Palapi berhasil menemukan Idris dan Jabar, pimpinan teroris yang telah membantai tentara India. Mereka diketahui memang sering memimpin sejumlah serangan besar dan bukan menjadi rahasia umum bahwa telah menjadi buronan.
Bersama dengan itu, seluruh tentara memulai latihan fisik agar kuat dalam menghadapi medan yang sulit. Lewat saran dari Govin, pasukan artileri juga harus melakukan serangan intensif di perbatasan untuk mengalihkan perhatian. Begitupun helikopter yang dicat semirip mungkin dengan milik Pakistan, agar pergerakan mereka tak mudah dibaca musuh. Di lain tempat, sejumlah pejabat Pakistan mulai mencurigai kegiatan India. Namun karena tak menemukan bukti apapun, mereka percaya bahwa India tak akan melakukan serangan balasan. Berselang dari itu, Ihsan mulai dilibatkan dalam uji coba drone untuk menyelidiki markas musuh. Namun saat gambar diambil dengan jarak yang dekat, musuh tiba-tiba mengetahui pergerakannya. खिलौना। Hari terus berlanjut, Palapi menyelidiki 38 teroris yang menempati lokasi pertama dan bisa dibilang sangat terlatih. Keputusan pun diambil bahwa mereka akan menggunakan teknik penyerangan malam hari dan membagi sejumlah tim untuk menyerang tiap sasaran, sehingga pertempuran ditaksir hanya memakan waktu kurang dari 1 jam. Tepat pada hari H tanggal 28 September 2016, Pian mengumpulkan pasukannya untuk memberikan pidato singkat sebelum keberangkatan. Ia memastikan mereka selalu waspada sebelum mendapat sinyal dan bertekad akan membawa pasukannya kembali dalam kondisi hidup. Keberangkatan pun segera dimulai dalam jangka waktu yang berbeda, di mana 3 tim pergi lebih dulu untuk menuju ke lokasi, dan Pian menjadi pasukan terakhir bersama drone yang ikut diterbangkan. Let's go. Setelah cukup jauh dan hampir mendekati lokasi perbatasan, Govin mendapat kabar dari mata-matanya bahwa Pakistan telah mengetahui rencana penyerangan. Maka dari itu, helikopter terpaksa harus memutar balik karena Angkatan Darat Pakistan mengerahkan sistem rudal untuk menghadang mereka. Mengetahui bahwa jalur udara tak memungkinkan, Pian berniat menempuh jalur darat dengan rute melewati sebuah goa, di mana Govin membiarkan drone memimpin perjalanan mereka sampai pasukan mampu keluar tanpa adanya hambatan. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke markas teroris pertama dengan pergerakan yang waspada. Hingga saat tiba, mereka mulai melakukan serangan balasan tak terduga dan membantai tanpa menyisakan seorang pun. Keberhasilan itu membuat Pian langsung melaporkan bahwa mereka telah menghabisi seluruh teroris dan menghancurkan markasnya. Intel juga memberitahu bahwa tim lainnya masih berjuang dan beberapa telah menyelesaikan misi menuju jalan pulang. Mendengar hal itu, semangat mereka semakin terpacu untuk cepat-cepat bergerak ke lokasi kedua. Mereka pun menempuh perjalanan melintasi gelapnya hutan hingga berhasil tiba di tempat selanjutnya. Lantas pasukan pun tersebar untuk melakukan penyusupan dan menghadapi berbagai pintu dengan jebakan yang mematikan. Namun semua itu berhasil mereka lewati, pertanda bahwa mereka adalah pasukan khusus yang sangat terlatih. Maka setelah memasang peledak dan memastikan pergerakan mereka tak terbaca musuh, pasukan mulai menyerang secara bersamaan hingga pecahnya pertempuran. Baku tembak pun semakin sengit ketika musuh bergerak dan melakukan perlawanan yang imbang. Namun berkat kerjasama tim yang cerdas, mereka sukses membalas sampai sebagiannya terbunuh. Begitupun Pian yang melakukan pengejaran seorang diri dan bertekad membunuh dalang yang menyebabkan adik iparnya tewas. Ia pun berhasil menangkap Jabir hidup-hidup dan mengiris kulit betisnya sampai pria itu memohon ampunan. Bahkan teriakan tersebut tidak membuatnya luluh, melainkan langsung membunuhnya dengan cara yang kejam. Keluar tanpa menemukan Idris selaku pemimpin teroris, Pian menduga bahwa pria itu telah bersembunyi. Namun di tengah proses pencarian, polisi Pakistan semakin dekat untuk mengejar mereka. Dengan penuh amarah dan dendam, ia pun berhasil menemukan tempat persembunyian Idris dan langsung menyerangnya. Mereka berduel sengit dan saling mempertahankan diri mereka masing-masing. Hingga setelah jatuh bangun, Pian menutup pertempuran dengan membalaskan penderitaan atas nama Karan. Berikut juga tentara India yang telah tewas.
Setelah itu ia segera menyusul pasukan yang tepat ketika anggota kepolisian tiba. Mereka pun bergegas menuju ke tempat penjemputan, meskipun hambatan kembali datang saat helikopter musuh menyerangnya. Ketika itulah Siraj tepat waktu menyelamatkan mereka dan segera melepaskan tembakan sampai Pakistan menarik diri. Misi pun berhasil diselesaikan dengan kemenangan yang mereka raih dan selamat tanpa satupun adanya korban. Pagi harinya Palapa menyambut kedatangan pasukan dan mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Tak hanya itu, Pian juga kembali bertemu dengan keluarganya dan berkumpul seperti awal. Film ini berdasarkan kisah nyata dan menjadi kali pertama dalam sepanjang sejarah bahwa India berani menyerang suatu negara lebih dulu. Film ini juga sukses menyampaikan pesan bahwa setelah darah dan perjuangan, suatu hal paling mustahil pun bisa saja terjadi, termasuk janji Pian yang ingin membawa pulang seluruh pasukannya dalam kondisi selamat. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.